Udah buka kamera lagi nih Pak Safriyadi. Izin Pak Safriyadi. Dari mana Pak Safriyadi? Kabupaten Mempawah, Pak, Kalimantan Barat. Siap. Salam kenal Pak. Dari Batang, Jawa Tengah. Udah Pak Sahar dari BPKPAD Sulbar. Izin Pak. Assalamualaikum Pak Kusio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya partner sama narasumber hari ini Pak. Di Sulbar. Narasumbernya ngeri Pak. Ngeri Pak. Pokoknya mau dikasih kopi dulu itu. Pas. Sama-sama Sudah di full tank belajar, Pak. barusan. Ya Pak? Sudah di full tank tadi katanya. Pamit sama saya. Off dulu mau full tank. Mana Pak? Pak Hendra ini? Siap hadir Pak Sahar. Iya Pak. Luar biasa ini kerugian negara Pak. Enggak, sharing aja, Cak. Sharing. Ini kan saya juga kan ini baru belajar juga ini. Iya Pak. Monggo Mas Gus kalau mau dimulai. Oh siap. Sambil buka ini. Share-nya sudah kelihatan nggak? Sudah Oke. kelihatan. Jelas Pak Narsum. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang ini belum hadir di tengah kita semua. Suhu kita, guru kita, Bapak Muji Santosa, owner dari MS Training and Consulting. Yang kami hormati Prof. Mukhlis Sarangga dan narasumber kita tentunya Bang Suhendra. Ya, yang sudah ditunggu materinya sudah lama baru bisa on. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan siang sore hari ini saya mendapat tugas dari Suhu Muji Santosa untuk membawakan atau memoderator materi kerugian negara yang dibawakan oleh Bang Suhendra. Sebelum menginjak ke materi, kami sampaikan dulu tata tertibnya seperti yang sudah biasa. Untuk webinar kali ini materi 50 menit cukup ya Bang untuk 75 slide ya. 50 menit untuk materi, kemudian 45 menit untuk dialog. Peserta nanti yang mengajukan pertanyaan bisa klik tombol raise hand di partisipan atau bisa di kolom chat, nanti kalau memungkinkan bisa kami sampaikan untuk ditanyakan ke narasumber. Kemudian link post test dan daftar hadir disampaikan setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Untuk lebih jelasnya bisa di chat, sudah disampaikan oleh Prof. Mukhlis. Baik Bapak Ibu, sebelum acara ini dimulai, mari kita buka bersama dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara webinar kita siang sore hari ini bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita inginkan. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut saya serahkan ke narasumber. Ini sebagai pendahuluan saya sampaikan. Narasumber Bang Suhendra, beliau adalah auditor madya dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, agama Islam, nomor HP nanti bisa dilihat. Nah, beliau ikut di AIP ya, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, kemudian AAFI, Asosiasi Auditor Forensik Indonesia. Wah, ngeri Bang. Pengalamannya audit penghitungan kerugian negara, pemberi keterangan ahli dan penyidikan dan persidangan TPK,
pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen juga. Jadi sudah pernah berkomitmen juga ya Bang. Siap. Kalau dengar-dengar yang dokter anak itu gimana Bang? Kenapa Bang? Yang dokter anak itu. Saudara itu Bang. Baik, siap. Baik, untuk menyingkat waktu dari 5 menit lebihnya, waktu sepenuhnya kami serahkan ke Bang Hendra untuk memulai materinya. Monggo Bang, kami persilakan. Baik. Sudah kelihatan kan Bang? Sudah kelihatan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Muji. Ini kesempatan perdana saya tampil hari ini. Ada juga Pak abang saya Pak Mulis dan rekan-rekan Muji Sentosa Training Consulting diberikan amanah untuk hadir selaku narasumber pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, sesuai tema kali ini adalah belajar bersama. Artinya bahwa saya selaku pemateri berkedudukan sama dengan Bapak Ibu semua. Intinya saya juga baru belajar Bapak Ibu, sama-sama belajar. Dan jika nanti ada pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin tidak mampu saya jawab, kita kembalikan ke diskusi online melalui WA Group. Baik, Bapak Ibu, di sesi-sesi sebelumnya materi kerugian negara ini sudah dibahas. Baik mengenai tata cara penyelesaian ganti kerugian maupun dari aspek hukumnya yang dibawakan langsung Bapak Kanwil, kalau tidak salah ya, Bapak Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur, maupun Widasuara dari BPK. Materi saya ini tidak lagi membahas terkait hal tersebut, namun terkait materi dasar kerugian negara dan beberapa penerapan audit yang menurut saya keluar dari proses bisnis pengadaan barang dan jasa. Nah, ini profil saya, Bapak Ibu, sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Moderator. Saya seorang auditor madya, ini WA saya. Organisasi saya ini AIP, Asosiasi Auditor Intern, AAV juga, Asosiasi Auditor Forensik Indonesia. Pengalaman saya belum cukup banyak Bapak Ibu. Hanya seputaran ini saja. Pernah menjadi pejabat pengadaan, pemberi keterangan ahli juga, dan sering melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, pernah menjadi pejabat pembuat komitmen untuk dana dekonsentrasi di kantor saya. Nah, ini materi awal, jenis-jenis tindak pidana korupsi ada 7, secara garis besar ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama kerugian keuangan negara, silakan Bapak Ibu baca di pasal 2 dan pasal 3. Ada suap menyuap, ada pula penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, ada perbuatan curang, ada konflik kepentingan dalam pengadaan, dan 7 ada gratifikasi. Materi kita ini di seputaran nomor 1 Bapak Ibu. Cuma yang sering menjadi ganjal adalah kita tidak mampu membedakan mana antara suap menyuap, mana gratifikasi, dan mana pemerasan. Nah, ini contohnya. Ada suap, ada pemerasan, ada gratifikasi. Suap itu apa? Tujuannya pasti yaitu mempengaruhi pengambilan keputusan dari penerima suap. Dan intinya ada kesepakatan. Itu suap, definisi suap. Contohnya ya ini, pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Yang kedua, pemerasan apa? Pemerasan itu unsurnya yang satu ya pegawai negeri dulu. Penyelenggara negara berperan aktif melakukan pemerasan. Dan yang lebih utama lagi ada unsur pemaksaan.
Terus unsur yang ketiga adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ini contoh Bapak Ibu ya, pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut. Terus yang dimaksud gratifikasi apa? Nah, gratifikasi ini ada 3, berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, dan juga tidak membutuhkan kesepakatan. Contohnya, ya, pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada pegawai negeri sipil karena merasa terbantu dalam pengurusan sertifikat. Nah, ini materi ini saya ambil dari web ini, aclckpk.go.id. Silakan Bapak Ibu untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat lebih lanjut. Nah, ini ada United Nations Convention Against Corruption, UNCIC, sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, bahwa dampak korupsi itu terbagi menjadi 6 bagian besar. Yang pertama, merusak pasar, harga, dan persaingan usaha sehat. Kita setuju kalau pengaturan tender pasti akan merusak pasar, harga, persaingan usaha yang sehat. Kedua, ada pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ini hak ekonomi kita menjadi dikebiri. Yang ketiga, menyebabkan kejahatan lain berkembang. Misalnya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Merusak proses demokrasi. Ya, kalau ini kita sepakat, Bapak Ibu. Money politik, misalnya. Meruntuhkan wibawa hukum, suap kepada oknum, suap kepada auditor misalnya, atau kepada oknum APH. Dan menurunkan kualitas hidup pembangunan secara berkelanjutan. Next. Ini tindak pidana korupsi di Indonesia saya ambil dari bahan KPK Bapak Ibu berdasarkan modus operandi periode tahun 2004 sampai dengan Desember 2020 yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ranking pertama ditempati oleh kasus penyuapan sebanyak 739 kasus. Yang kedua 236 kasus. Yang ketiga, penyalahgunaan anggaran 50, TP 8, pungutan atau pemerasan 26, perizinan 23, merintangi proses KPK sebanyak 10 kasus. Pengadaan barang dan jasa masuk di mana? Masuk di kerugian keuangan negaranya. Di mana tindak pidana korupsi itu diawali dengan kerugian negara dan dilandasi oleh niat jahat atau mens rea, serta diwujudkan melalui perbuatan jahat, actus rea. Bahasa Latinnya yaitu actus reus non facit reum nisi mens rea. Next. Nah, masih di slide KPK juga, bahwa titik rawan korupsi di Pemda itu terbagi dari 9 jenis. Yang pertama terkait perencanaan APBD, yaitu jatah proyek, Bapak Ibu. Izin dan jatah proyek, terus meminta hadiah atau sesuatu pada proses perencanaan APBD. Yang kedua terkait penganggaran APBD, atau uang ketok, dana aspirasi, dana pokir yang tidak sah. Yang ketiga, pelaksanaan APBD, pengadaan barang jasa markup, penurunan spek atau kualitas, dan pemotongan oleh bendahara. 4, perizinan. Kelima, pembahasan dan pengesahan regulasi. 6, pengelolaan pendapatan daerah. 7, rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi kepegawaian. 8, pelayanan publik. 9, proses penegakan hukum. Kesimpulan KPK,
bahwa hulu dari berbagai kasus-kasus korupsi atau korupsi mayor di Pemda adalah mahalnya biaya politik, baik eksekutif maupun legislatif. Ini dari hasil kajian KPK. Nah, ini 4 akun besar yang bisa menimbulkan kerugian ke negara berdasarkan Bultec nomor 20 standar akuntansi pemerintah. Bultec ini kepanjangan dari Buletin Teknis nomor 20 merupakan penjabaran dari PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama terkait dengan penerimaan, kerugian ke negara berkenaan dengan penerimaan. Apa itu Bapak Ibu? Wajib bayar tidak menyetorkan kewajibannya ke kas negara atau penyetorannya sangat terlambat. Yang kedua, penerimaan negara tidak disetor secara penuh. Yang ketiga, penyimpangan akibat dispensasi atau pengurangan oleh pejabat yang berwenang. Di poin 1 ini terkait dengan PDRB Bapak Ibu. Pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, negara berkenaan dengan pengeluaran. Terdiri atas 1, kegiatan fiktif. Yang kedua, pengeluaran ganda. Yang ketiga, pengeluaran resmi akan tetapi dilakukan. Misalnya pembayaran kepada kontraktor sebelum pekerjaan selesai. Kenapa saya memberikan warna merah ini, nanti akan di slide akhir. Yang ketiga, kerugian keuangan negara dengan aset. Pertama, pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya melebihi jumlah seharusnya. Ini banyak yang terjadi, Bapak Ibu. Yang kedua, pelepasan aset. Misalnya pelepasan aset antara lain nilai aset yang dilepas lebih rendah dari seharusnya. Ini contoh terkait tukar guling maupun pembebasan tanah yang tidak sesuai NJOP. Yang ketiga, pemanfaatan aset di mana negara tidak memperoleh imbalan yang layak jika dibandingkan dengan harga pasar. Negara ikut menanggung kerugian dalam kerjasama operasional yang melibatkan aset negara yang dikerjasamakan kepada mitra usaha. Dan negara dalam hal ini kehilangan aset yang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga. Yang keempat itu apa? Penempatan aset. Misalnya imbalan tidak sesuai dengan risiko. Artinya apa? Imbalan yang diterima oleh daerah tidak berbanding lurus dengan risiko kehilangan barangnya. Barang yang dijaminkan. Yang keempat, terkait dengan kewajiban. Misalnya perikatan pejabat negara, BUMN, yang dapat menimbulkan kewajiban nyata. Hal ini bisa terjadi karena timbulnya sebuah transaksi fiktif atau transaksi titipan yang menimbulkan tagihan yang harus dibayar sebesar pokok dan bunganya. Yang kedua apa? Kewajiban tersembunyi, yaitu pejabat akan menyembunyikan biaya-biaya ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke dalam kewajiban hutang tahun berjalan yang belum jatuh tempo kepada pihak yang berafiliasi. Hal tersebut akan diketahui pada saat kewajiban tersebut akan diaudit. Next. Nah, ini terkait kerugian Bapak Ibu. Bahwa sesungguhnya kerugian negara itu adalah dampak atau akibat. Kerugian negara itu tidak jauh dari volume, kualitas, dan markup. Volume ini ya, biaya yang terpasang, bisa juga keterlambatan, atau gabungan dari ketiganya, volume, kualitas, dan markup. Nanti kita akan jelaskan. Nah, ini adalah materi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara.
Diskusi ini sampai sekarang masih menjadi perbincangan. Tidak kalah heboh dengan siapa penjabat Ombudsman di APBD. Nah, di sini saya gambarkan ada BPK, ada BPKP, dan ada auditor API. Next. Nah, ini dia. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Di bagian A, rumusan hukum Kamar Pidana, di angka 6 menyebutkan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPK, Inspektorat, SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara. Nah, munculnya surat edaran ini merupakan penegasan terhadap kewenangan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan. Ini terkait kewenangan BPKP, Bapak Ibu nanti dilihat di BPKP tetap berhak untuk menghitung kerugian negara dan berhak melakukan audit sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 6 Undang-Undang 30 tahun 2022. Ini sudah berubah Bapak Ibu. Undang-Undang 19 tahun 2019 perubahannya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah BPKP. Jadi tugas pokok dan fungsi BPKP dalam melakukan audit diatur dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2015 tentang BPKP, dan telah ada nota kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian, dan BPK nomor sekian tentang kerjasama dalam kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi masuk non budgeter. Ini dari segi kewenangan kewenangan BPKP. Bapak Ibu yang dari BPKP, kalau saya salah mohon dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Inspektorat di mana? Kewenangan inspektorat ini saya ambil dari PP 72 2019 tentang perangkat daerah di pasal 11A. Nah, ini bahwa tugas pengawasan dan penyelenggaraan Pemda dipaparkan pada pasal 11B. Di situ menyebutkan jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, maka inspektorat bisa melakukan audit kerugian negara tanpa harus menunggu perintah gubernur. Inspektorat daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 5 huruf C tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan atau menteri. Kemudian diatur di pasal 11 ayat 5, jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, inspektorat provinsi wajib melaporkan hal itu ke menteri. Dalam proses penanganan atas temuan itu, menteri melakukan supervisi terhadap inspektorat yang melibatkan fungsi APIP. Nah, selain di PP 72 ini, teman-teman inspektorat bisa melihat juga di kebijakan pengawasan Pemda. Di situ ada, kalau tidak salah, terkait kinerja rutin pengawasan inspektorat, yaitu melakukan audit perhitungan kerugian negara. Itu tercantum Bapak Ibu. Dasarnya inspektorat di situ. Nah, kemudian siapa yang berwenang menghitung kerugian negara? Di sini saya coba menghadirkan tangkapan layar, potongan tangkapan layar dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2012. Di situ menyebutkan bahwa KPK
bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP maupun BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK. Misalnya dengan mengundang ahli, atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal, atau badan yang mempunyai tugas fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah. Bahkan dari pihak-pihak lain, termasuk dari perusahaan, yang dapat menunjukkan kebenaran material dan dalam perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, jadi jelas Bapak Ibu ya, siapa yang berwenang menurut putusan MK ini, semua berwenang. Kita masuk ke slide berikut. Nah, ini pengertian kerugian keuangan negara Bapak Ibu. Jadi pengertian kerugian keuangan negara itu tidak terdefinisi secara jelas di Undang-Undang Tipikor. Yang ada hanya cara penanganan dan rujukan perhitungannya. Kita lihat di pasal 32 Undang-Undang 31 tahun 99, junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di ayat 1, itu menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Pasal ini pasal yang sering terlupakan Bapak Ibu, di mana tindak pidana korupsi itu lebih difokuskan kepada cara-cara represif, bukan lagi preventif. Sedangkan di penjelasan pasal 32 ayat 1 yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Izin Pak Moderator ya, saya matikan video dulu. Jaringan saya agak hang ini. Siap, monggo. Kayaknya kurang memang sinyalnya. Baik, kita masuk ke slide berikut. Nah, ini definisi kerugian negara. Bisa dilihat di Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Di pasal 1 butir 22 undang-undang tersebut menyatakan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari kacamata penuntut umum bagaimana Bapak Ibu? Dalam perkara tindak pidana korupsi, penuntut umum tidak menggunakan pengertian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Kenapa? Karena akan menimbulkan implikasi yang berbeda. Sebab dalam tindak pidana korupsi itu tidak ada perbuatan tersebut yang dilakukan dengan culpa atau lalai, melainkan dengan sengaja. Selain itu, subjek hukum dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara bukan setiap orang, melainkan orang yang berkualitas bendahara atau pegawai negeri, bukan bendahara. Nah, ini dari versi penuntut umum Bapak Ibu. Bagaimana dari kacamata hakim? Nah, dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi, umumnya hakim dalam pertimbangan menjelaskan tentang kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum. Ini adalah definisi yang umum menurut versi hakim dalam beberapa kasus putusan korupsi. Dasar pertimbangannya adalah ini.
Silakan Bapak Ibu download saja. Banyak kok yang bisa di-download melalui website Mahkamah Agung. Nah, ini terkait kerugian keuangan negara pengadaan barang jasa, ada markup Bapak Ibu. Markup itu harus dibuktikan dulu adanya pengaturan anggaran atau proses pengadaan tender, atau harga yang terbentuk adalah harga yang tidak wajar. Harga yang wajar itu yang bagaimana Bapak Ibu? Nah, di sini banyak dari kita, dari auditor itu, markup itu dinyatakan karena tidak sesuai pergub, tidak sesuai standar satuan harga kepala daerah, atau markup karena koefisien analisa harga susunan pekerjaan itu melebihi. Nanti kami akan jelaskan lagi. Nah, penentuan harga wajar ini adalah kriteria arm length transaction. Harga wajar itu apa? Dalam perjalanan bisnis yang biasa atau normal, bertindak demi kepentingan terbaiknya, self-interest, maupun transaksi yang dilakukan dengan niat atau itikat baik, dan transaksi antar pihak-pihak yang terikat, unrelated parties. Sedangkan ini harga pembanding, yaitu harga penawaran yang diajukan oleh peserta tender yang tidak termasuk dalam kelompok orang dalam atau pihak terkait. Yang kedua apa? Harga pasar yang diperagakan dengan memperhatikan harga yang terbentuk seyogianya berasal dari transaksi barang yang sama atau serupa. Tanggal transaksi harus berdekatan dengan tanggal transaksi. Ini biasa kita kenal dengan istilah metode apple to apple Bapak Ibu. Terus ada harga pokok yang disesuaikan ke atas ke bawah untuk mencerminkan harga jual. Yang keempat, dengan menggunakan appraisal. Next. Nah, ini tidak kalah penting. Dalam PBJ ini, bahwa unsur niat dalam fraud itu kecurangan, kita lihat di pasal 6 dan pasal 7, Bapak Ibu. Dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, pasal ini sering muncul. Ya, ini ada di pasal 7, untuk lebih jelasnya di pasal 7, yaitu ada tertib, ada profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan, tidak saling mempengaruhi, langsung atau tidak langsung, menerima dan bertanggung jawab atas semua putusan, menghindari dan mencegah konflik kepentingan, pemborosan dan kebocoran keuangan negara, penyalahgunaan dan atau kolusi. Yang terakhir, tidak menerima, menawarkan, menjanjikan, atau menerima sesuatu yang patut diduga berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Ini kalau kasus pidana korupsi yang unsur mensreanya sangat kuat, pasal ini sering muncul Bapak Ibu. Nah, bagaimana seorang auditor itu menentukan bahwa kualitas pekerjaan itu kurang Bapak Ibu? Ya, kita sepakat bahwa kompetensi auditor itu hanya dua, yaitu auditing dan akuntansi. Untuk itu perlu bantuan ahli untuk menentukan kualitas barang yang diterima. Auditor juga harus memastikan bahwa persepsi ahli teknik harus sama dengan auditor mengenai apa yang akan dihitung. Yang ketiga, auditor tidak boleh meyakini sebagian dan menggunakannya, serta menolak sebagian yang lain dan tidak menggunakannya. Nah, jadi dibutuhkan memang persepsi yang sama terhadap apa yang akan dihitung. Auditor tidak boleh menolak sebagian dan menerima sebagian lagi. Ini bisa menjadi bumerang pada saat pengadilan. Terus bagaimana dengan kuantitas kurang? Perlu dikaji apakah perbedaan tersebut dikarenakan karenanya adanya CCO yang didukung oleh aturan main yang berlaku atau karena adanya kolusi. Nah, ini banyak yang terjadi Bapak Ibu bahwa CCO itu dilaksanakan atau dilakukan bukan karena adanya kebutuhan. Banyak terjadi CCO dilakukan itu karena ketidakmampuan penyedia barang dan jasa. Ini yang harus dihindari Bapak Ibu. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan.
Yang kedua, untuk fisik yang bersifat teknis, auditor memerlukan bantuan tenaga ahli untuk menghitung kuantitas fisik yang terpasang. Ini sama seperti kualitas yang tadi. Kalau kuantitas ini, walaupun auditornya memiliki kompetensi, misalnya sarjana teknik, kompetensi teknis ada, tapi kompetensi kewenangan dia tidak punya. Karena yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa auditor itu hanya dua, auditing dan akuntansi. Nanti ilmunya auditor terkait dengan apakah auditor itu berlatar belakang ilmu akuntansi, bisa digunakan pada saat review hasil perhitungan oleh ahli. Itu bisa dipakai. Terus cek fisik yang dilakukan auditor hanya bersifat observasi. Ya, untuk meyakinkan keberadaannya dan kemanfaatannya. Jelas Bapak Ibu ya. Cek fisik kita itu untuk perhitungan kerugian negara tidak menghitung Bapak Ibu, hanya sekedar observasi untuk meyakinkan keberadaan dan kemanfaatannya. Yang menghitung itu biarlah ahli, karena ahli secara kompetensi teknis dan kewenangan itu adalah mutlak menjadi miliknya. Nah, ini terkait metode perhitungan. Sebenarnya banyak Bapak Ibu metode perhitungan, cuma yang saya bahas kali ini hanya dua. Yang pertama, kerugian negara total loss. Bapak Ibu pasti sudah tahu semua ini. Dalam metode ini seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian negara. Seperti apa? Ya ini, kualitas barang pekerjaan yang diterima sangat rendah, sehingga barang tidak dapat difungsikan. Yang kedua, barang bergerak yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, dan tidak ada jaminan keamanan bagi pemakaian. Yang ketiga apa? Duplikasi pekerjaan dan atau pekerjaan fiktif. Bapak Ibu sudah tahu semua pasti ini. Nah, ini kerugian negara total dengan penyesuaian. Apa itu? Secara prinsip Bapak Ibu sama seperti metode total loss. Namun nilai uang yang telah dibelanjakan ditambah dengan penyesuaian ke atas biaya-biaya yang masih harus dikeluarkan. Contohnya apa? Nah ini, adanya kasus pembangunan jembatan yang pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga sangat membahayakan hingga harus dirobohkan. Atas kasus tersebut, kerugian negara adalah nilai pengadaan jembatan ditambah biaya pembongkaran atau pembersihan lokasi. Contoh kedua apa? Misalnya pengadaan obat tidak sesuai spek. Ya, nilai kerugiannya itu nilai pengadaan obat tambah biaya pemusnahan Bapak Ibu. Orang-orang Bapak Ibu yang bekerja di dunia kesehatan pasti tahu bahwa biaya pemusnahan obat itu biayanya tidak kecil. Besar itu. Next. Nah, ini kerugian negara bersih atau net loss atau biasa disebut juga kerugian negara secara parsial merupakan metode penyesuaian ke bawah sehingga nilai barang yang digunakan sebagai pengurang dari total kerugian yang terjadi, atau dengan kata lain kerugian keuangan negara dihitung dengan cara mengurangkan nilai kerugian yang terjadi dengan nilai barang yang tidak dapat dimanfaatkan. Contohnya ya spek barang yang diterima di bawah spesifikasi teknis yang tertera dalam penawaran atau kontrak, namun atas barang tersebut masih mempunyai nilai manfaat atau dapat difungsikan. Dan tentu saja harga barang yang diterima tersebut dapat dinilai harga wajarnya. Next. Nah, bagaimana di swakelola? Swakelola itu kita tidak memeriksa fisik Bapak Ibu. Yang kita lakukan hanya fokus kepada pertanggungjawaban yang tidak benar. Yakni ada pembelian bahan dan pembayaran upah. Nah, bagaimana jika ada pekerjaan konstruksi? Kalaupun kita sebagai auditor melakukan pemeriksaan fisik, itu hanya sebagai sandingan saja. Sandingan terhadap bukti pertanggungjawaban. Namun fokus kita ini adalah ke sini saja Bapak Ibu. Bukan menilai berapa volume pasangan yang terpasang. Itu hanya sebagai bahan komparatif atas fokus atas pertanggungjawaban
dana swakelola. Nah, jangan sampai yang terjadi adalah biaya pembelian semen 50 sak misalnya dikonfirmasi bahwa benar memang kan pas fisik kan belum tentu terpasang demikian, 50 benar dibeli tapi 30 yang terpasang, 20 ya lari ke kepala desa. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, ini contoh kasus pengadaan barang Bapak Ibu. Contoh kasus 1 pengadaan barang. Nah, di sini ada contoh kasus di mana bukti penyimpangan sangat menentukan nilai kerugian negara. Step pertama ini ada pengaduan realisasi fisik barang tidak sesuai kontrak. Nilai kontrak itu 3 miliar. Terdiri 100 unit dan harga satuan 30 juta. Dilakukan proses audit. Proses audit pelaksanaan pekerjaannya Bapak Ibu ya. Proses auditnya ternyata realisasinya hanya 70 unit. Sehingga fiktif sebanyak 30 unit. Nah, dalam proses audit ini tidak dilakukan audit terhadap proses tender Bapak Ibu. Sehingga kerugian negaranya adalah nilai kontrak 3 miliar dikali realisasi tadi 30 per 30 2,1 miliar, maka kerugian negaranya adalah 900 juta. Ini dengan asumsi tidak dilakukan audit proses tender. Kemudian dilakukan audit 4 tahapan perencanaan, proses tender, pelaksanaan, penyerahan. Dalam proses audit ditemukan adanya penyimpangan proses tender Bapak Ibu. Atau biasa kita kenal tender formalitas, tender pro forma. Nah, dari audit ini ditemukan faktur pembelian hanya sebesar 20 juta per unit. Maka nilai kerugian negaranya berubah lagi Bapak Ibu. Karena tadi nilai hasil auditnya pada saat pelaksanaan hanya melihat dari proses fisik, nilai kerugian negara sekarang berubah. Nilai kontrak 3 miliar, realisasi yang tadinya 70, harga satuannya 20 juta, otomatis totalnya 1,4 miliar. Kerugian negaranya ya 1,6 miliar. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa keuntungan itu dikatakan sebagai kerugian negara. Nanti kita akan bahas sore. Kedua, pengadaan darurat. Ini contohnya. Nah, ini surat pesanan totalnya 160 miliar. Dokumen pembentukan harganya apa Bapak Ibu? Ada invoice dari produsen, invoice dari pengangkutan, invoice sewa gudang, pembayaran masing-masing dari invoice, air bill, pemberitahuan impor barang, dan margin yang dikenakan. Setelah dikalkulasi, totalnya hanya sebesar 143 miliar. Jadi setelah 143 miliar ini ditambah dengan margin, maka harga wajar hasil audit hanya sebesar 155 miliar. Jadi kemahalan harganya yaitu 165 miliar itu dikurang 155, totalnya ya 9 miliar 71 juta 83.538. Inilah kalau jenis kontrak di keadaan darurat, kontrak biaya plus fee ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana untuk menentukan tingkat ketidakwajaran harga jika dokumen tersebut yang sudah diperoleh? Nah, harga jual barang yang identik yang berasal dari pabrik produsen yang sama oleh penyedia barang yang sama atau kebutuhan yang sama. Ini adalah metode apple to apple. Jika dokumen pembentukan harga ini sulit kita dapat. Yang kedua, nilai margin yang diminta penyedia barang. Jika Bapak Ibu kesulitan melihat nilai marginnya atau tidak menjatuhkan nilai margin, bisa Bapak Ibu untuk melihat di laporan keuangan perusahaan tersebut. Next. Ini pengadaan jasa lainnya Bapak Ibu. Ini contoh satu kasus iklan layanan masyarakat di tahun 2017. Seperti tadi pengadaan barang ini kita lihat. Production house kontrak 3,5 miliar. Biaya produksi iklan 500 juta.
biaya penanganan TV 3 miliar. Nah, terus penyidik dalam hal ini mengkonfirmasi ke Media TV bahwa ternyata hanya 20 kali tayang, Bapak Ibu. Jadi kerugian negara versus penyidik yaitu 60 kurang 20 kali 50 juta. Nah, total kerugian negaranya 2 miliar. Ini dengan asumsi belum dilakukan proses audit pada saat tender ya Bapak Ibu ya. Nah, terus dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan ada penyimpangan proses maupun pada tahap pelaksanaan Bapak Ibu. Pertama, tender bersifat formalitas. Yang kedua, biaya produksi iklan disubkan pada production house senilai 300 juta. Maka perhitungan kerugian negaranya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini dia. Nilai kontrak 3,5 miliar dikurang real biaya tayang hanya sebesar 200 juta. Nah, ini diperoleh data ternyata hanya sebesar 10 juta aja biaya tayangnya. Dari volume 20 hanya 200 juta. Ditambah dengan biaya produksi iklan senilai 300 juta yang disubkan. Maka totalnya 500 juta dikurangi 3,5 miliar. Kurang 500, kerugian negara 300 juta. Di sini secara volume dan keuntungan itu adalah kerugian negara. Nanti kita bahas mengapa keuntungan dikatakan sebagai kerugian negara. Nah, ini case 4. Contoh kronologis apa? Kejadian fiktif. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini yang saya alami sendiri. Ini secara garis besar saja. Ini yang melibatkan banyak pihak. Jadi, kasus uang muka fiktif itu banyak melibatkan pihak-pihak terkait. Yang pertama, mari kita lihat ini, kita pakai inisial aja ya Bapak Ibu. Ada ini meminta SU ini untuk meminta tolong untuk mencari perusahaan untuk mengikuti tender. Nah, SU ini kemudian melalui Pak Ika, orang kepercayaan Pak PS, memberikan user ID. Selanjutnya ada yang memasukkan penawaran. Nah, dalam proses pemasukan penawaran ini, seluruh tanda tangan dan stempel PT SPA ini direkturnya adalah Pak PS. Itu palsu semua Bapak Ibu. Yang memasukkan siapa? Si Ade ini yang meminjam perasaan. Dengan bermodalkan user ID dan password, selesai. Kemudian atas perintah Ade, HR membuka perusahaan cabang dan rekening atas nama PT SPA Cabang X. Nah, ini mulai kentara. Membuka perusahaan cabang awal-awal Bapak Ibu. Nah, dari proses tender itu sendiri diikuti oleh 38 peserta dan hanya satu peserta yang memasukkan penawaran, yakni PT SPA. Nah, PT SPA tadi ini kan yang dipinjam Bapak Ibu. Kemudian Pokja melakukan proses pembentukan kualifikasi di kantor PT SPA Cabang X. Tidak lagi di kantor Pak PS selaku kantor pusat. Dari penandatangan kontrak, PPK menandatangani kontrak bersama PS dan dihadiri oleh proses penandatangan AD, HR, dan SU. Jadi Pak PS ini cuma sekedar bertanda tangan di kontrak. Nah, dalam pengurusan jaminan uang muka, ternyata ditemukan kejanggalan bahwa jaminan uang muka itu terbit sebelum service charge. Service charge itu terdiri dari IJP, timbal jasa penjaminan, biaya administrasi, biaya materai, dan cash kolateral terbayarkan ke jaminan. Nah, dari proses ini, tanda tangan dan stempel palsu PT SPA dipalsukan di dalam jaminan. Siapa yang memalsukan? Ya, dilihat dari kronologis ini, IH selaku subagen ini menyerahkan sertifikat jaminan uang muka ke HR. HR yang tadi ini ya, HR si pemilik perusahaan cabang. Untuk selanjutnya diserahkan ke AD. Ini AD.
Terus pengajuan pembayaran uang mukanya bagaimana, Bapak Ibu? Tidak disertai surat keabsahan jaminan dari penjamin, serta ringkasan kontrak, BAP, berita acara pembayaran, kwitansi, dan SPTJE, surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu, seluruh tanda tangan maupun stempel yang mengatasnamakan PT SPA itu adalah palsu. Izin Bang, Palsu Muhammad semua. lagi Bang. Oke, baik. Siap. Kemudian IM memasuk tanda tangan di dokumen pembayaran yang menggunakan stempel cap perusahaan yang dipisah HR. Yang anehnya lagi, ringkasan kontrak ini pada saat pembayaran mencantumkan nama Pak PS Direktur Utama, tetapi nomor rekening yang digunakan adalah milik PT SPA Cabang X yang beralamat di Jalan ABCD Kota. Ini dibuat oleh PPTK. Kemudian uang muka cair, nah, tidak dilaksanakanlah pekerjaan tersebut. Setelah diselidiki, uang muka ini cair, dinikmati oleh beberapa pihak, AD, HR, SU, maupun ke salah satu oknum pegawai. Inilah yang mengakibatkan bahwa korupsi itu tidak pernah berdiri sendiri, Bapak Ibu. Bukan pemain tunggal, banyak melibatkan banyak pihak. Nah, ini kita lewati saja nih. Hubungan kausalitas ini banyak terjadi di daerah. Nah, ini yang seperti yang saya ucapkan tadi. Mengapa keuntungan dikatakan sebagai kerugian negara, Bapak Ibu? Bapak Ibu silakan lihat di pasal 1320 BW, Margaret Book, atau kita punya hukum perdata, terkait dengan syarat sahnya perjanjian. Ada sepakat, ada kecakapan, ada suatu hal tertentu, ada suatu sebab yang halal. Nah, melanggar ketentuan perundang-undangan seperti pemalsuan, pengaturan tender, itu tidak sesuai dengan suatu sebab yang halal, Bapak Ibu. Itulah makanya kerugian negara dari keuntungan itu dianggap tidak sah. Yang hanya dinilai hanya prestasinya saja. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar teori invisible hand yang dicetuskan pertama kali oleh Adam Smith. Di situ menyebutkan istilah dalam ekonomi yang mengacu pada kekuatan yang menggerakkan pasar menuju equilibrium. Ketika tidak ada intervensi atau fraud apapun. Kekuatan tersebut didasarkan pada interaksi di antara pelaku ekonomi di pasar, membiarkan kekuatan penawaran dan permintaan bekerja, pada akhirnya akan menghasilkan alokasi sumber daya yang paling efisien dan memberikan manfaat sosial yang maksimal. Ya, jadi harga yang terbukti itu adalah harga sesuai interaksi pelaku ekonomi, tidak ada fraud di dalam, itu harga yang wajar. Ketika ada fraud, maka kerugian negara itu adalah keuntungan itu sendiri. Itu jelas Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Saya mohon izin moderator minta tambahan 5 menit lagi karena materi terakhir ini merupakan poin yang paling terpenting menurut saya. Apakah kesalahan evaluasi yang tidak disengaja mengakibatkan tindak pidana korupsi? Menurut saya tidak, Bapak Ibu ya. Ini menurut pendapat pribadi saya. Bapak Ibu nanti bisa sanggah saya. Nah, ini contoh. Ada 3 penawar, PT sudah mandi, PT belum mandi, PT malas mandi. Penawarannya 800, 900, dan 1 miliar. Terus di keterangannya, gugur teknis, gugur administrasi. Yang ketiga, PT malas mandi ini ditetapkan sebagai pemenang, Bapak Ibu. Pekerjaan sudah selesai dikerjakan 100% oleh PT malas mandi. Hasil audit ditemukan ada kesalahan evaluasi, sehingga PT sudah mandi tidak layak gugur dalam evaluasi teknis. Kemudian, apakah Pokja dituntut kerugian negara senilai 200 juta dengan selisih penawaran tadi? Ataukah PT malas mandi yang harus menyetorkan? Nah, untuk kasus ini, menurut pendapat saya, Pokja diberikan sanksi administrasi sesuai dalam dokumen pemilihan. Sedangkan PT malas mandi menawar sesuai dengan logika dan praktik bisnis yang sehat sepanjang tidak ada kolusi. Penawaran penyedia tidak melebihi HPS
atau dengan kata lain penyusunan HPS sesuai data dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak ada unsur manipulasi, maka hal tersebut bukan kerugian negara. Itu hanya potensi kerugian negara, Bapak Ibu. Nanti kita lihat dalilnya seperti apa. Nah, ini apakah BUMN ini masuk dalam kerugian negara? Kita cepatkan saja ini. Nah, ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 bahwa menyatakan bahwa BUMN itu masuk ruang lingkup keuangan negara, Bapak Ibu. Di dalam putusan MK ini juga diakui adanya BJR, Business Judgment Rule, atau aturan terkait keputusan bisnis. Apa itu keputusan bisnis? Keputusan bisnis itu terkait praduga bahwa direksi atau pejabat perusahaan dalam membuat keputusan bisnis tidak melibatkan secara langsung kepentingan diri sendiri atau kepentingan direksi dalam perusahaan. Nah, permulaan penerapannya dapat dilihat di mana, Bapak Ibu? Nah, ini BJR dalam Undang-Undang PT, Bapak Ibu, bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik, tidak mempunyai benturan kepentingan, maupun telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul. Jadi, tidak serta-merta kerugian negara itu adalah tindak pidana, Bapak Ibu, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Persamaan Terbatas tentang BJR, Bapak Ibu. Nah, ini contoh, Bapak Ibu bisa lihat, kasus Karen kemarin didakwa merugikan 568 miliar, dengan kesalahan berupa tidak melakukan pembahasan atau kajian, dan menyetujui PI Blok BMJ tempat adanya due diligence, kemudian tidak mengindahkan prosedur investasi yang ada pada PT Pertamina. Nah, hasil vonis Mahkamah Agung itu menjatuhkan vonis lepas terhadap mantan Direktur PT Pertamina, KRR. Majelis Hakim Kasasi memandang perbuatan Karen tidak termasuk dalam tindak pidana, tetapi business judgment rule. Jadi jelas Bapak Ibu ya, tidak sebuah kerugian negara itu adalah tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana terkait dengan anak perusahaan? Nah, di sini ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung. Di situ menyebutkan kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN, BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN, APBD, atau bukan penyertaan modal dari BUMN, tidak menerima menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk kerugian negara. Terus, apa perbedaan antara BUMN dan anak BUMN? Bapak Ibu nanti baca Undang-Undang 19 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 3 tahun 2012. Bahwa BUMN itu definisinya adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan anak perusahaan BUMN itu adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau PT yang dikendalikan langsung oleh BUMN. Bedanya di modal dan di saham, Bapak Ibu ya. Mungkin Bang, waktunya Bang. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, ini 5 menit lagi. Gimana Prof? 5 menit lagi Prof. Ya lanjut, guys. Oke. Apakah pembayaran bonus sebelum barang diterima termasuk kerugian negara, Bapak Ibu? Nah, ini ada pasal 1 tentang permodalan negara. Pembayaran sisa APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Nah, ini kitab keuangan kita ini yang utama. Di samping ada Undang-Undang 17 tahun 2003. Yang kedua, di masa pandemi kemarin muncul peraturan PMK 43 tahun 2020 tentang mekanisme pelaksanaan APBN. Di situ menyebutkan dalam hal dipersyaratkan oleh penyedia barang dan jasa, pembayaran sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Pembayaran menggunakan jaminan berupa SPKTWG dan surat komitmen. Nah, PMK ini sendiri lahir sebagai tindak lanjut Perpu nomor 1 tahun 2020. Perpu ini lahir kalau tidak salah ingat di bulan Maret 2020.
Terus PMK-nya terbit di bulan April. Nah, kemudian ditetapkan sebagai undang-undang di bulan Mei melalui Undang-Undang 22 tahun 2010. Jadi kita serta merta jadi pidana. Nah, ini ada jurisprudensi Bapak Ibu bahwa pekerjaan 100% bukan merupakan kerugian negara. Ini jurisprudensi nomor 1 tahun 2018 dengan ketentuan bahwa satu, ini terdapat keadaan yang memaksa atau force majeure yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor. Yang kedua, telah dilakukan adendum perpanjangan waktu. Telah ada penentuan denda keterlambatan. Keempat, pelaksana proyek telah membayar denda keterlambatan tersebut. Yang kelima, proyek diselesaikan tepat waktu berdasarkan permohonan waktu dan proyek telah diterima oleh pemberi tugas. Dasar jurisprudensinya adalah ini, 3 putusan. Jadi tidak serta-merta ketika melakukan pembayaran 100% full langsung dikatakan kerugian negara, Bapak Ibu. Ini dari jurisprudensi Mahkamah Agung. Sepanjang 6 ini terpenuhi ya. Ini kita lewati saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal baca. Nah, terus apakah kesalahan administrasi, apakah pidana? Ini penyalahgunaan wewenang. Nanti Bapak Ibu tinggal akan baca di Undang-Undang 30 Konstitusi Pemerintahan. Bahwa intinya bahwa pelanggaran administrasi yang merupakan uang negara bisa selesai di tingkat administrasi, tapi jika ditemukannya jahat, masuk wilayah pidana. Ini kutipan dari Prof. Guntur Hamzah, Guru Besar Fakultas Hukum. Terus ada pendapat Dr. Dian Puji Simatupang bahwa penyalahgunaan wewenang seharusnya diselesaikan dahulu secara administrasi. Jika terbukti ada ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, diselesaikan secara pidana. Next. Nah, ini putusan MK nomor 25 tahun 2016. Di putusan MK ini terkait dengan pengujian pasal 2 dan pasal 3. Kata dapat itu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di sini terselip bahasa bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang 30 tahun 2015 tentang administrasi pemerintahan, kekhawatiran bahwa adanya kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 berpotensi menjadikan seseorang pejabat pemerintah termasuk para pemohon dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan yang berupa kerugian negara. Menurut kami tidaklah beralasan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintahan apabila yang bersangkutan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Sebab menurut Undang-Undang AKUO, adanya penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan tata usaha negara. Ketentuan demikian jelas merupakan penegasan akan adanya bentuk perlindungan terhadap pejabat pemerintah karena dengan adanya mekanisme tersebut penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah termasuk ada artinya kerugian negara. Jadi ini bentuk perlindungan Bapak Ibu ya. Terus temuan BPK kapan dia beradministrasi, kapan dia pidana, nanti dilihat langsung saya dulu. 60 hari itu administrasi, pidana itu 1 bulan jika ditemukan adanya unsur pidana. SOP BPK sendiri itu diatur di keputusan BPK nomor 2 tahun 2013, silakan bahas ya Bapak Ibu ya. 60 dan 1 bulan. Administrasi 60 hari, pidana itu 1 bulan. Surat panggilan saksi ahli atau ahli. Nah, ini saksi atau ahli. Kita lewati saja ini Bapak Ibu ya. Ini juga nanti Bapak Ibu tinggal baca sendiri. Nah, ini yang penting menurut saya. Markup karena koefisien penyedia tidak sesuai analisa harga satuan pekerjaan. Sebenarnya banyak faktor Bapak Ibu. Sehingga keuntungan penyedia barang dan jasa itu bisa melebihi 15%. Nah, ASP ini bukan sebagai dasar audit Bapak Ibu ya. Ini jelas sih. Silakan Bapak Ibu baca di STPP 1420. Hampir habis ya Bang, 1 menit lagi. Oke, silakan baca ini. ASP ini pelaksanaan kontrak lebih 15%. Nah, ini diskon Bapak Ibu. Diskon ini, apakah seluruh diskon adalah kerugian negara? Jawabannya tidak Bapak Ibu ya.
Karena kita membaca secara sempit ini, diskon yang dimaksud adalah diskon penjualan. Nanti Bapak Ibu tinggal baca, Bapak Ibu ya. Saya sudah jelaskan. Ini putusan peninjauan kembali, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca bahwa di sini membedakan diskon penjualan dan diskon pembelian. Oke, Bapak Ibu, salah atau jahat itu Bapak Ibu harus bedakan bahwa jahat itu pasti adalah perbuatan salah, tapi berbuat salah itu belum tentu perbuatan jahat. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan ke moderator. Silakan, Pak. Ya, kami ulangi Bapak Ibu. Ya, materinya udah selesai 1 jam lebih 5 menit, Bang. Oke. Maaf ya. Baik. Cari dah cepat Siap. baca. Baik, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa klik tombol raise hand di partisipan. Ya, ini sudah ada 1, tapi sebelumnya nih ada pertanyaan di kolom chat tadi. Nah, beberapa kolom chat. Ada pertanyaan nih Bang Suhei, kalau misalnya tanpa diminta pengusaha memberi amplop bagi pelaku pengadaan di akhir tahun itu bagaimana? Gimana Bang Suhei? Gitu Barangkali ya. ada ini, barangkali ada. Saya yakin mungkin ada lah mungkin. Atau di tempat saya belum sih, belum ada. Tadi apa? Meminta apa? Memberikan amplop ya? Nah, jadi tanpa diminta akhir tahun memberi amplop ke mungkin ke Pokja atau PPK lah mungkin. Seperti itu. Memberikan secara cuma-cuma, begitu Secara maksudnya cuma-cuma. ya. Iya. Tidak mempengaruhi independensi maksudnya ya. Iya, setelah selesai. Oke. Ya kalau menurut saya itu masuk ranah gratifikasi Bapak Ibu ya. Gratifikasi. Kalau menurut saya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan dalam materi saya sebelumnya bahwa gratifikasi itu tidak ada unsur kesepakatan Bapak Ibu. Tidak ada unsur kesepakatan. Jangan sampai, mengapa dilarang? Karena jangan sampai pemberian itu menimbulkan apa istilahnya ya, invest ya, atau tanam budi. Sekarang memang mungkin belum Bapak Ibu, tidak mempengaruhi independensi Bapak Ibu, tapi ke depan bisa saja Bapak Ibu akan terpengaruh. Justru itu kenapa gratifikasi dilarang ya, karena itu bisa menimbulkan perasaan tanam budi Bapak Ibu. Saya kira cukup Pak. Yes. Mantap. Jadi tetap gratifikasi. Iya, masuk gratifikasi. Makanya saya ya. Tetap laporan ke APIP ya. Iya. Siap. Ini sambil nunggu biar yang resan agak banyak dulu lah. Ini ada lagi pengadaan komputer untuk penggunaan editing, grafik, rendering, video yang datang barang setelah diaudit tidak sesuai dengan spek yang diperlukan untuk editing. Apakah bisa disebut total loss karena pengadaan komputer tidak mencapai outcome? Ini PPHP-nya gimana ya Bang? Kalau dilihat ya. Gimana Bang? Tadi bagaimana Bang? Pengadaan apa? Pengadaan komputer untuk penggunaan editing, grafik, rendering video. Jadi untuk edit grafik, rendering video, kemudian setelah diaudit tidak sesuai spek yang diperlukan untuk editing. Apakah bisa disebut total loss? Oke. Jadi begini Bapak Ibu ya, sebelum kita berbicara masalah total loss itu bisa saja total loss Bapak Ibu ya. Cuma ya yang saya bagikan tadi itu terkait dengan audit perhitungan kerugian negara Bapak Ibu. Total loss itu memang membutuhkan sebuah apa ya? Sebuah kajian yang mendalam dulu. Kalau kalau pertanyaan tadi kalau tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat dimanfaatkan, itu bisa saya terjadi total loss Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata masih bisa dimanfaatkan, maka bisa saja bergeser ke kerugian negara net loss Bapak Ibu. Jadi saya belum bisa menjamin apakah ini total loss atau tidak Bapak Ibu. Itu harus dibuktikan dulu dengan audit perhitungan kerugian negara. Tidak serta-merta harus total loss atau net loss ya Bapak Ibu ya. Butuh kajian mendalam, apalagi kalau terkait dengan komputer kita harus butuh pendapat ahli misalnya ya, bisa nggak dilakukan ini? Saya kira cukup Bapak. Ya. Nanti selanjutnya ya, barangkali ada tambahan-tambahan apa.
Baik, kita melangkah ke yang sudah resen, Bang. Ada Pak Rudi Irwandi. Monggo Pak Rudi Irwandi bisa unmute sama videonya dimunculkan kalau bisa. Iya, makasih Pak Kuswoyo. Saya lagi off kamera, lagi di jalan, Pak. Wah, siap. Ya, terima kasih Pak Suhendra. Ini materinya sangat, kalau kami bilang itu ngeri-ngeri sedap. Dan narasumbernya juga sedap-sedap ngeri, Pak. Saya tenaga ahli di Kalimantan Tengah, Pak. Ya, Kebetulan juga kadang diminta bantu lah bekerja sama dengan auditor. Cuma begini Pak, pengalaman kami 17 tahun itu Pak, kenapa ya, itu yang saya tanyakan pertama, hampir semua kegagalan bangunan itu dinyatakan total loss, itu satu Pak. Ya. Yang kedua Pak, ketika kami diminta bantu sebagai tenaga ahli untuk menghitung kuantitas fisik atau kualitas sebuah fisik bangunan, auditor itu Pak selalu mengarahkan itu ke penyesuaian. Itu yang kedua Pak. Penyesuaian maksudnya? Yang ketiga, dia mengarahkan kepada penghitungan loss penyesuaian. Oh gitu ya. Ya, itu yang kedua Pak. Yang ketiga Pak, ini sering Pak yang kami temui, di tengah jalan itu terjadi CCO Pak. Biasanya fisik gitu Pak ya. Nah, terkadang Pak, yang jadi masalah, beda persepsi antara tenaga ahli dengan auditor itu masalah harga kewajarannya itu Pak. Nah, dari sudut pandang kami sebagai orang teknis, seperti yang Bapak katakan tadi, AHSP itu kan tidak mempengaruhi Pak ya? Ya, betul. Nah, tetapi Pak, dari kami seorang teknis, kualitas itu ditentukan oleh AHSP Pak, karena kita tahu beton itu kan terbuat dari AHSP Pak. Apabila kualitas kuantitas dalam perkualian barangnya itu tidak sesuai, akhirnya betonnya kurang mutunya dan seterusnya. Itu yang selama ini kami alami Pak, ketika kami minta membantu auditor atau mendapatkan surat juga untuk membantu perhitungan kuantitas fisik Pak. Terima kasih Pak Suhendra, selamat dari Kalimantan Tengah. Baik, pertanyaan bagus Pak Rudi ini ya. Jadi begini Pak Rudi ya, terkait dengan kegagalan bangunan itu apakah total loss itu sebenarnya apa itu? Kasuistik ya Pak ya, Pak Rudi Irwandi ya, kasuistik ya. Jadi kegagalan bangunan itu sebenarnya sudah diatur di PP, kalau tidak salah PP 22 ya tahun 2020. PP 22 tahun 2020 kemudian dirubah oleh PP 14 tahun 2021. Di situ jelas Bapak Ibu ya. Siapa pihak yang bertanggung jawab? Di poin 3-nya itu bahwa terkait dengan tanggung jawab penilaian ahli itu ditetapkan oleh penilai ahli. Jadi kalau saya ya, sependapat saya pribadi ini dibutuhkan memang apa? Kalau saya sinergi antara ahli PU dan auditornya, sehingga nanti pada saat sidang itu bisa satu suara Bapak Ibu. Kalau saya pribadi itu, saya tidak akan pernah tidak pernah berselisih pandang terkait dengan ahli teknik dan auditor. Saya akan mencari formula yang lebih sesuai Pak Rudi ya. Justru fatal Pak Rudi kalau antara ahli teknik dan auditor itu beda, berselisih paham dia. Karena kalau audit perhitungan kerugian negara itu ujung-ujungnya kan litigasi Bapak Ibu. Kita akan masuk ke pengadilan, dipanggil bersama-sama, terus ditanya pendapatnya. Kalau berbeda ya bisa saja hakim tidak menggunakan pendapat kita. Begitu Pak Rudi ya. Kalau saya itu dibutuhkan komitmen bersama. Dan yang kedua terkait dengan apa tadi Pak? Penyesuaian ya. Penyesuaian total loss ya Pak Rudi? Penyesuaian loss. Oke, terkait dengan penyesuaian itu, ini sebenarnya metode yang jarang dipakai Pak Rudi. Murni judgement profesional auditor itu sendiri.
Kalau saya jika saya di posisi auditor pada saat itu, saya akan lebih senang kalau metode itu dari total loss saja, Pak. Kalau penyesuaian ke atas atau ke bawah itu tergantung judgement profesional auditor sendiri. Ya, jelasnya Pak Irwandi ya. Itu tergantung judgement profesionalnya, Pak. Yang ketiga tadi apa ya? CCO, beda persepsi antara TA dan auditor. Sepertinya sama, Pak. Sama dengan pertanyaan pertama Pak Rudi tadi ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide saya sebelumnya, bahwa memang harus, cara pandang kita memang harus sama, Bapak Ibu. Auditor dan ahli PU atau ahli lainnya yang diundang itu memang harus punya kesamaan. Sehingga pada saat sidang nanti itu tidak boleh ada perbedaan menurut ahli teknik A, menurut auditor B, itu fatal, Bapak Ibu ya. Fatal itu. Ini memang harus persepsi yang sama, Bapak Ibu. Saya kira cukup sekian, Pak Rudi. Intinya menurut saya pertanyaan Pak Rudi ini dibutuhkan kesepakatan bersama, Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, saya tidak akan melanjutkan audit perhitungan kerugian negara kalau belum ada kesepakatan dengan ahli. Saya akan belum fikskan laporan tersebut. Demikian Pak Rudi. Mohon maaf kalau tidak mampu menjelaskan secara rinci. Iya Pak, Itu ya, iya, Pak Rudi? saya memahami itu Pak. Biasanya kami menuangkan itu ke dalam berita acara kesepakatan Pak. Iya, betul. Cuma yang poin 3 tadi Pak, yang saya terus terang sampai 17 tahun ini masih mengganjal masalah analisa harga satuan pekerjaan itu, karena kualitas suatu pekerjaan itu ditentukan AHSP-nya Pak. Cuma kadang kontraknya kan ada bunyinya lamsam itu Pak. Tapi gitu. kami dituntut menghitung per item Pak, per item nih, kuantitas A, B, C, D, F, G. Cuma di dalam total kontrak itu kan lamsam Pak pembayarannya. Nah, ketika kami menghasilkan laporan report untuk membantu auditor itu, kami tidak bisa Pak membuat itu lamsam, kami membuatnya persatuan item Pak. Berdasarkan AHSP yang dibentuknya. Bagaimana itu Pak? Oh, maksudnya begini, ASP yang dipakai itu ASP Permen PU 28 ya? Pak Rudi? Wah, langsung banget ya. Iya Pak, jadi gini, AHSP itu kan kita mengikuti Permen PU Pak, cuma di dalam kontrak itu kan ada bahasa kontrak lamsam itu Pak. Segala resiko ditanggung oleh penyedia kan Pak ya. Oke, paham. Iya, cuma penyajian saya itu kan saya berdasarkan per item tertentu yang auditor ngasih petunjuk saya, Pak Rudi, tenaga ahli bangunan gedung nih, coba cek yang AHSP ini, poin ini. Cuma kadang di situ Pak kami yang nggak ketemunya Pak. Makasih Pak. Oke. Jadi begini ya, kalau saya ya, di Permen PU 28 2016 itu penggunaan sudah disebutkan bahwa ASP ini tidak bersifat mutlak Pak Rudi. Tidak bersifat mutlak karena ini hanya bersifat umum. Jadi ASP itu bisa bersumber dari perda daerah. Kedua, bisa bersumber dari persetujuan pengguna jasa yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Kalau saya, ASP itu tidak mutlak harus digunakan, Bapak. Sehingga perhitungan kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang tadi, Pak Rudi, itu lebih kepada volume yang terpasang. Coba nanti Bapak Rudi lihat putusan pengadilan itu putusan peninjauan kembali loh. ASP yang digunakan auditor sebagai dasar perhitungan itu tidak diakui oleh hakim. Jadi bukan penentuan sebagai dasar markup terkait dengan volume pekerjaan. Ya, mungkin nanti bisa didiskusikan dengan Pak Muji, Pak ya. Karena ini terkait dengan teknis pekerjaan. Kalau kita membutuhkan kesepakatan dengan ahli. Demikian Pak Rudi. Oke, lanjut ke presiden berikutnya. Ada Bu Ani Siti Hanifah. Bangga Bu, bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Bu Ani dari Dinas PUPR Kabupaten Bul, Sulawesi Tengah. Terima kasih
dengan adanya ini tentang kerugian negara di Muji Santosa Training and Consulting sangat bermanfaat buat kami di daerah, terutama penjelasan dari Pak Suhendra tadi sangat memberikan pencerahan buat kami dengan beberapa kasus yang dicontohkan. Begini, langsung saja di dinas kami Pak, sementara sudah di ranahnya APH ada 2 pekerjaan, masalah kualitas dan keberfungsian ajas manfaat. Yang satu kualitas di jalan sudah sampai di tahapan tersangka, yang satu di air bersih yang tidak ada membawa manfaat sama masyarakat, tidak mengalir, itu sudah dalam tahap penyidikan. Nah, yang sudah penetapan TSK ini Pak, kami mohon mungkin ada saran atau masukan dari teman-teman dari Pak Suhendra juga, bila sudah ditetapkan TSK, terus apakah masih boleh terlibat dalam proses pengadaan kami, karena sebagai PPK misalnya, apakah sudah tidak boleh lagi terlibat karena kita search itu di Undang-Undang ASN pasal 88 diberhentikan sementara bila sudah dilakukan penahanan, pasal 8 Undang-Undang ASN itu. Nah, ini kan belum ada penahanan, apakah proses pengadaan barang jasanya dianggap sah atau jadi tidak sah, harus diberhentikan, bagaimana tindak lanjut kami dari dinas. Yang satunya lagi dalam tahap ya? Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. Oh, putus-putus, maaf Pak, jaringan sebentar aja. Bisa Pak, terdengar? Ya, bisa. Bisa terdengar, bisa jelas. Oh iya, ya. Yang saat ini sudah ada penetapan TSK, apakah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu dibolehkan untuk terlibat dalam proses pengadaan barang jasa, misalnya sebagai PPK. Nah, itu karena di Undang-Undang ASN pasal 88 itu bila diberhentikan sementara itu bila sudah dilakukan penahanan. Nah, ini belum sampai situ. Terus yang kedua, apakah bila sudah di tingkat penyidikan, dari penyelidikan ke tingkat penyidikan, apakah bisa APIP melakukan audit atas permintaan dinas dan perintah pimpinan daerah untuk melakukan audit investigasi masalah pekerjaan yang sementara diperiksa oleh APH pada tahap penyidikan. Apakah itu masih bisa APIP melaksanakan audit seperti itu Pak Suhendra? Jadi mungkin itu saja. Oke, baik. Ini kalau pertanyaan Ibu ini terkait dengan sudah ada penetapan tersangka ya, bolehkah dia masih ditetapkan menjadi misalnya pejabat patuh komitmen Ibu ya? Iya. Oke. Kalau saya Bapak Ibu ketika sudah ada penetapan seperti itu, untuk mewanti-wanti masuk ke proses penyidikan lebih lanjut, sebaiknya Ibu gantilah. Ini bukan terkait dengan penahanan Bapak. Oh. Iya, ini bukan terkait dengan penahanan, karena kalau sudah TSK itu automatically akan masuk ke penyidikan. Tinggal menunggu waktu aja untuk ditahan. Nah, sebaiknya ganti. Bisa kok itu melalui adendum pergantian PPK itu bisa dimungkinkan, termasuk adendum yang bersifat administratif kalau saya ya, menurut saya. Nanti koreksi saya kalau salah. Yang kedua terkait dengan penyelidikan ya. Penyelidikan yang sudah dilakukan penyidikan, Pak. Penyidikan naik ke penyelidikan. Oke, penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan oleh APH, kemudian APIP-nya masuk ya? APIP-nya masuk audit investigasi, boleh nggak? Audit investigasi atas permintaan pimpinan daerah. Kalau saya, Ibu tidak menyarankan, Ibu. Saya tidak menyarankan, Bapak. Silakan Ibu buka. Nah, ini peraturan kepala BPKP nomor 17/2017, standar audit investigasi maupun standar audit kita. Bahwa bila mana hasil APH sudah masuk ke dalam, maka kita case close itu kasus. Kita nggak bisa masuk lagi kecuali atas permintaan APH. Nah, kalau saya tidak menyarankan hal itu tersebut, apalagi ini sudah masuk penyidikan,
penyidikan itu kalau kita diminta ya tinggal melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Kalau penyelidikan itu audit investigasi, Bapak Ibu. Saya kira cukup, Bu Ani. Iya. Gimana, boleh, Bu? Pak Suhendra? Ya. Ya. Ya, ada lagi Pak. Ini yang sudah TSK ini jelas ya Pak ya suaranya? Ya, jelas. Ya. Sudah yang TSK ini kemarin sudah melakukan proses tender. Jadi tinggal penerbitan SPBJ yang itu yang belum dilaksanakan. Apakah dengan mungkin di kami ada kelalaian tidak memberhentikan atau di adendum secara administrasi penunjukan PPK-nya, apakah menggugurkan proses tender yang kemarin, maksudnya di tender ulang, karena yang melakukan proses tender itu kemarin PPK-nya sudah penetapan TSK, sekarang ini tinggal SPBJ. Jadi bagaimana itu Pak Suhendra ya? Oh gitu, enggak Bu, penetapan tersangka itu belum tentu seseorang dikatakan bersalah. Bisa saja nanti kasusnya SP3, Ibu. Jadi saya tadi cuma menyarankan sebaiknya diganti. Jangan sampai proses PBJ Ibu itu menjadi terlambat. Kalau terkait sah atau tidak sahnya itu pasti sudah sah Bapak Ibu ya. Itu sah, karena tersangka itu tidak menghilangkan kewajiban seseorang untuk melakukan proses tender. Cuma saran saya, sebaiknya diganti. Jangan sampai ini menjadi hal-hal yang memperlambat prosesnya Ibu. Ya, adendum dengan melakukan batas tanggung jawab. Tanggung jawab PPK dulu sampai di mana, PPK yang baru sampai di mana. Nah, kalau saya begitu, Ibu. Itu aja. Supaya jelas batas tanggung jawabnya ya, Bu. Sehingga PPK baru lagi nanti tidak bertanggung jawab terhadap proses sebelumnya. Itu pas tanggung jawab PPK lama. Begitu, Ibu. Ya, jadi ribet juga ya, Bang. Takutnya nanti kalau malah itu ada hal yang tidak diinginkan, APH ngamuk-ngamuk lagi ya, Bang? Ya. Itu ya, Bu. Bu Ani, ya. Ini belum ada yang resen, saya baca lagi yang tadi di chat. Ada pertanyaan. Ketika KPA atau PPK berlatar belakang kesehatan. PPK ya, PPK? Ya. KPA atau PPK berlatar belakang kesehatan telah melakukan pendampingan oleh instansi yang dapat mendampingi dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun dalam laporan audit ditemukan kerugian negara. Maka dalam hal ini jadi tanggung jawab siapa? Ini. Apabila KPA atau PPK berlatar belakang kesehatan telah melakukan pendampingan atau mungkin sudah minta pendampingan ke instansi yang dapat mendampingi dalam pelaksanaan pekerjaan, namun dalam laporan audit ditemukan kerugian negara. Maka itu jadi tanggung jawab siapa? Itu, Bang. Gitu ya. Baik, ini terkait kerugian negara, tanggung jawab siapa Bapak Ibu ya. Jadi begini ya, Bapak Ibu, harus kita bedakan bahwa yang saya jelaskan tadi ini terkait audit perhitungan kerugian keuangan negara. Yang menjadi tanggung jawab siapa itu terserah hakim. Itu dari kacamata audit perhitungan kerugian negara. Tapi kalau audit secara umum, itu tergantung rekomendasinya Bapak Ibu. Rekomendasinya auditornya kemana? Saya tidak mungkin menduga-duga Bapak Ibu ya. Saya takut salah. Kasuistiknya bagaimana? Kronologis kejadiannya bagaimana? Itu harus dilihat, baca baik-baik laporannya dulu. Yang dibebankan itu siapa? Apakah tanggung renteng ataukah cukup penyedia saja? Atau gara-gara lemahnya pengendalian kontrak tadi itu bisa saja juga ke PPK atau KPA-nya. Jadi tergantung kronologisnya Bapak Ibu ya. Saya belum bisa jawab itu karena ini menanggung kerugian negaranya tanpa ada kronologis kejadian. Ya, saya takut salah ngomong Bapak Ibu.
Terima kasih. Resennya belum ada lagi. Mas Rangga mau sampai jam berapa, Mas? Mas Rangga? Ya, siap. Wah, Mas Rangga. Sampai jam berapa ini? Kalau di jadwal sampai 15.00. Tapi barangkali Oke. di chat sudah selesai semua, Mas. Saya masih kurang dua. Silahkan dibacakan mungkin. Oke, siap. Saya bacakan buat. Materinya menarik ini. Iya, kurang lama katanya. Izin, ini kerugian negara akibat. Saya lanjut baca ya, Bang. Oke. Kerugian negara akibat adanya harga timpang dari adanya CCO, di mana ditemukan ada kerugian negara yang melebihi HPS. Kemudian ada yang di bawah HPS, yang negara diuntungkan. Dalam penghitungan apakah boleh ini diperhitungkan menjadi tambah kurang? Gimana, Bang? Jadi di satu sisi hasil CCO itu ada yang HPS-nya timpang, dia melebihi HPS, tapi di sisi lain ada yang di bawah HPS. Ini Bisa bagaimana? nggak diperhitungkan sebagai tambah kurang? Tapi masa Maksudnya? CCO bisa? CCO kok ada yang di atas HPS ya, Bang? Ini juga saya bingung nih pertanyaannya. Bisa enggak usulin aja untuk tampil ke depan, Bang. Ya, ini yang tanya siapa tadi ini? Bentar. Pak Bermansyah, di mana ya Pak Bermansyah? Sebentar, Pak, cari dulu Pak Bermansyah, nggak kelihatan videonya ini. Atau begini aja ya, kalau memang harga timpangnya, kalau ini pekerjaan konstruksi atau pekerjaan pengadaan barang ya? Konstruksi kayaknya, Bang. Kayaknya konstruksi kayaknya. Kalau konstruksi kan lagi negosiasi ya? Iya. Kalau konstruksi kan kalau misalnya ada penambahan volume, maka harga negosiasi nggak menggunakan lagi HPS. Beda kalau pengadaan barang, maka harga perubahan volume itu menggunakan harga HPS. Iya. Kalau saya sih begitu, Pak. Bagus. Tapi nggak tahu ini. Saya juga heran kenapa bisa nggak jadi tambah kurang. Maksudnya CCO kok pakai melebihi HPS banget gitu loh. Kalau melebihi harga negosiasi sudah pasti itu kelebihan pembayaran. Itu aja kok. Iya, udah jelas ya. Iya. Jelas banget. Nah, ini buat PR lah untuk suhu nanti. Iya. Ya, pertanyaan terakhir ini. Bisakah hasil audit PKKN oleh Habib atas permintaan APH berbeda atau ada selisih dengan hasil penyelidikan APH setelah diadakan perhitungan? Saya nggak mudeng ini, Bang. Oh, jadi gini. Hasil penyelidikan berarti masih tahap investigasi, Pak Ibu. Nah, tindak lanjut dari hasil investigasi itu dilanjutkan melalui audit perhitungan kerugian negara. Bisa saja beda, nggak masalah. Jika ditemukan bukti baru, hasilnya bisa berbeda. Misalnya di hasil audit investigasi kerugian keuangan negaranya itu 1 miliar. Itu kan masih dalam tahap penyelidikan. Nah, lanjut ke tahap proses penyidikan, maka tahap audit juga berbeda. Audit perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, definisi audit perhitungan kerugian negara itu adalah audit dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan APH untuk menyatakan pendapat terkait kerugian keuangan negara yang diakibatkan penyimpangan dari hasil penyidikan yang dapat digunakan dalam proses litigasi. Jadi tidak masalah, hasilnya beda tidak masalah. Yang digunakan kan terakhir audit PKKN, bukan audit investigasi, Bapak Ibu. Tidak masalah itu. Kira cukup, Pak Kuswoyo? Ya, siap. 15-4 menit. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih. Ya. Dari Bu Nur Haidah Katu. Atau kok nggak mau resen ini, Bu? Saya bacakan aja di chat.
izin bertanya, setelah pemeriksaan fisik Apip ditemukan kekurangan volume sehingga diharuskan ada pengembalian. Dan sekarang penyedianya telah meninggal dunia. Bagaimanakah KPPK untuk menagih pengembalian tersebut? Mohon penjelasannya. Gimana, Bang? Pernah itu di kami, Bang, sama Bang. Oke, terkait itu sebenarnya ini sudah dibahas, Bang, di webinar sebelumnya terkait dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian ya. Kalau tidak salah dibawa oleh Pak Kanwil Direktur Jenderal Perbendaharaan dan juga Wideswara BPK. Kalau ternyata dia sudah meninggal, coba Bapak Ibu minta surat pernyataan kematian. Nanti itu tim tindak lanjut temuan itu bisa dianggap diputihkan. Atau misalnya ada ahli waris bisa diserahkan ke ahli warisnya untuk ditindaklanjuti. Itu sepenuhnya hak hak tim tindak lanjut ya, TPTGR ya yang bermain ya Bapak Ibu ya. Itu di luar kewenangan kami. Silakan Bapak Ibu baca PP 38 2016 dan Permendagri 133 2018 itu terkait dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian. Di situ sudah disebutkan kalau meninggal apa-apa yang disiapkan. Mungkin sekira cukup Pak Kuswoyo, atau silakan lihat YouTube MS Training terkait itu penyelesaian ganti kerugian. Sepertinya sudah dibahas deh sebelumnya. Dengan pasang nggak juga itu. Ngeblank saya. Lebih 6 menit, masih ada satu. Bagaimana Bang Suhe, Mas Rangga? Ya, siap. Ini rekan saya nih, Pak Josmar. Pak Josmar, oke. Siap. Monggo Pak Josmar, silakan. Halo Pak Suhendra. Siap. Senior saya ini. Bagaimana, sehat Bang? Sehat. Ya, lanjut. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Moderator, Pak Kuswoyo ya. Nah, saya ucapkan terima kasih, dan Pak Suhendra mantul. Mantap betul. Baru belajar Pak. Saya kan belajar dari Pak Josmar nih. Sama-sama kita belajar. Oleh Baik, terima kasih. Auditor ya. Yang saya tanyakan ini mungkin perlu diskusi ya. Jadi tadi ada disinggung masalah PP tentang berapa ya? Yang PP tentang PP 72 ya, tahun 2019 tentang. Oke. Nah, salah satunya kan kalau kita lihat itu kan salah satunya kan merupakan rekomendasi dari KPK itu ya dalam rangka. Benar. Jadi di situ kan adanya kematian Apip, maka keluarlah PP itu kalau nggak salah ya. PP ya, itu, benar. satu butirnya itu di sana disebutin bahwasanya Apip kabupaten boleh melaporkan, ya kan, boleh melaporkan bupati ya atau pemerintah di situ. Iya. Apabila terjadi melakukan kerugian negara atau apa ya. Ya, betul. Penyalahgunaan wewenang misalnya ya. Terus kalau Apip provinsi boleh melaporkan langsung ke Mendagri ya. Nah, dia secara berjenjang. Nah, sekarang kita bagaimana kita sebagai auditor ataupun Apip yang ada di daerah menyikapi hal ini? Karena kan selama ini kita kan semua apa yang kita lakukan itu kan harus berdasarkan surat tugas dari bupati ataupun gubernur. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Halo, ya. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Artinya kan Apip itu kan bertugas atas perintah owner, dalam hal ini bupati atau gubernur. Nah, gitu. Gimana kita menyikapi PP ini gitu nah. Artinya kita boleh melakukan pemeriksaan tanpa melaporkan ke gubernur ataupun bupati gitu. Terima kasih. Bang Suhinya hilang ini. Suaranya nggak kedengaran Pak. Di tempat jenengan nggak kedengaran? Ya, unmute. Oh, ter-unmute ya. Iya. Halo Pak Suhendra.
Gimana Pak Jusmar, saya bantu satu plus gimana Pak Jusmar? Ya. Anu aja, apa tuh? Bagaimana kita menyikapi PP 72 ini? Karena di sana kan kita boleh melakukan ya pemeriksaan apabila ada perbuatan melawan hukum ya, tanpa melaporkan kepada bupati maupun gubernur. Kita langsung, kalau kabupaten kan langsung melaporkan ke gubernur. Kalau dia gubernur kan, berarti kita melaporkan ke Mendagri gitu. Karena periode sebelum PP ini keluar kan, semua tugas-tugas yang ada di APIP itu kan harus atas. Ya, halo. Suara Bapak nggak kedengaran nih, Pak? Halo Bang Suhe, terdengar nggak? Terdengar nggak? Suara saya terdengar nggak? Halo, kedengaran Mas. Pak Suhe? Wah, Bang Suhe nih sinyalnya nih. Oh iya. Nah, sinyalnya Bang Suhe nih. Nah. Bang Suhe. Halo, Pak. Halo, Pak Kuswoyo. Halo, ya terdengar nggak suara saya di tempat jenengan? Nah, Bang Suhe nih sinyalnya Bang Suhe nih yang agak repot ini. Korban sinyal kita nih. Korban sinyal ini. Baik Bapak Ibu, Pak Jusman mohon maaf ini mungkin nanti sambil ini, jadi karena jamnya udah lewat, mungkin barangkali setelah ini Bang Suhe bisa nyambung lagi, kita tanyakan lagi setelah ini. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, barangkali webinar pada sore kali ini kurang begitu memuaskan Bapak Ibu semua. Ini saya mau minta statement, close statement dari Bang Suhe nggak bisa ini. Baik, karena waktunya udah. Halo, Bang Suhe gimana? Ya, maaf tadi terputus nih Pak Josmar, atau Pak Josmar nanti kita nyapri aja Pak Josmar ya. Jaringan saya nggak bermasalah nih Pak. Habis ini setelah kita tutup lanjut lagi. Oke. Ya, Siap, kita tutup dulu aja. Siap. Ya, siap. Ya, ada closing statement Bang? Bang Ya, Suhe, kenapa? ada closing statement nggak Ya. sebelum saya tutup? Closing statement. Ya, Nah, kalau saya sih Pak, closing statement saya itu Bapak Ibu ya, tetap jaga integritas Bapak Ibu. Bedakan antara salah atau jahat. Dan tentunya apabila Bapak Ibu menemukan kejanggalan terkait pemaparan yang saya sampaikan ini, atau Bapak Ibu menemukan pendapat yang lebih sahih dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, agar tinggalkan pendapat saya, gunakan pendapat yang menurut Bapak Ibu benar, ya. Dan tentunya melalui forum ini juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu bagi saudara-saudara saya Muslim, dan tak lupa selamat Hari Raya Kuningan bagi saudara-saudara saya umat Hindu. Dan saya tutup dengan puisi Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke kota Bekasi, singgah sebentar ke warung nasi, hari gini masih korupsi, malulah salah sama anak istri. Makasih Bang. yes, terima kasih Bang Suhe ya. Demikian tadi paparan dari Bang Suhe. Kalau ada yang belum puas setelah ini ya, barangkali setelah ini bisa ngobrol bebas. Baik Bapak Ibu, saya yang ditugasi untuk jadi moderator pada kesempatan sore hari ini, mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan jaringan barangkali, mewakili dari MS Training and Consulting, mohon maaf. Kemudian jangan lupa untuk webinar berikutnya, hari apa ini? Belum saya lihat. Ya. Tanggal 14 kalau salah. Ya, tanggal 14 ya, tanggal 14 belum ketemu ini. Mohon maaf kalau banyak yang kurang berkenan, banyak gangguan sana sini, mohon maaf. Dan marilah kita tutup acara ini dengan mengucap alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian MS Training and Consulting untuk materi kerugian negara. Selanjutnya Mas Rangga.